Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ar-rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatika wasi'ah wa afina wa amanna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تبصر علينا وأرضنا وارضعنا بحلم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ووفقنا في الدين وعلمنا التأويل وارفع علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك الراحمين. Alhamdulillah, pada mulia kita memperbarui ucapan syukur dan puji kepada Allah Alamin dan salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Pagi ini kita bersama gagasan bernas Profesor Dr. Muhammad Al-Nablusi, ulama yang tersohor dan dunia, yang dipanggil ke seluruh dunia, ke Amerika, ke Perancis, ke London, ke mana, ke negara-negara Arab. Barangkali kita jarang mendengar namanya ataupun berkenal dengan dia. Di dunia dikenal orang ini asalnya dari Syria, tapi lama dari provinsi di Jordania. Beliau mencoba menguraikan hadis Nabi yang kemarin semua kita sholat di sini tentang 5 pesan Jibril. Ini masih ada hubungannya dengan perjumpaan minggu lalu. Sementara pada kemarin kita akan sholat besok dan seterusnya. Jibril berpesan kepada Rasulullah. Pesannya ada 5 poin. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, namun yang jelas itu akan meninggal dunia. Terserahlah, tidak mau ke masjid, terserah. Mau ke masjid, welcome. Mau baca Quran atau mau baca Quran, mau belajar atau belajar, yang jelas hidupnya sementara. Kemarin berbagai bahan mengimbau agar ada keseimbangan. Berbagai kemarin keseimbangan antara urusan dunia antara. Kalau seimbang, kalau pagi ke sawah ke ladang, ke toko, ke kantor, sebelum kantor ke toko dan ke ladang, ke masjid dulu. Kalau seimbang, ke sawah pergi, itu merupakan ladang dunia, ke masjid pergilah ke ladang akhirat. Itu kalau seimbang. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas kamu akan meninggal. Maknanya apa? Ingatlah mati. Hidup ini tidak lama. Tidak lama lagi hidup ini. Janganlah kita dirintangi oleh faktor-faktor perintah dari merebut keuntungan kita nanti di hari pembalasan sesudah kita meninggal dunia. Yang kedua, wa amal masyaitan fa innaka majzun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, lakukanlah sesuka hatimu apa saja, yang jelas yang akan dibalas. Kalau bapak akan masjid di pagi hari dengan niat ikhlas, sebelum berniat, apa balasannya? Dapat pahala daripada semalam tertidur. Subhanallah. Jadi orang tidur itu paling kurang ada 3 jenisnya. Ada yang tidur, dia dapat ganjaran yang besar seperti beribadah 1 malam tertidur. Ada yang pertama tadi, yang dia tidur dengan niat beribadah, itu tidurnya tidur ibadah. Ada tidurnya tidur adat, tidur ngantuk tidur, capek istirahat. Ada niat untuk tahajud, tidak ada. Ada niat untuk masjid, tidak ada. Tidurnya adat. Dia sembahyang juga. Orang yang tidur malam hari tak sholat. Yang penting ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke toko. Sholat dari pikirkan.
maksiat. Tidur ada, orang yang tidur berniat untuk beribadah kalau tidur. Tidur ibadah ya, tidur ibadah orang berniat untuk beribadah maksimal, bangun tidur, tahajudnya, baca Qurannya, istighfar sahurnya, semua ada dalam Al-Quran. Agenda-agenda komen diisi dengan tahajud sebelum ke masjid, Quran sebelum ke masjid, istighfar waktu sahur sebelum ke masjid, berzikir kalau bisa dengan suami istri di rumah. Jangan suami saja, jangan istri saja. Suami membangunkan istri, istri membangunkan suami yang siap dibangunkan. Begitu suami istri ikut hadis Nabi. Anak-anak juga dibawa bersama. Tidur ada, tidur orang yang tidak ada agenda-agenda di dalam pikirannya, tapi dia sholat. Waktunya tidur ada saja. Artinya nilainya benar. Nah, tidur maksiat orang yang tidak perlu sholat, tidak perlu agama, tidak perlu ilmu. Yang penting ada yang mau dimakannya, ada mau diminumnya. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, wa ahli masyika fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu yang jelek pasti akan berpisah dengannya. Suami dan istri akan berpisah. Mungkin kita sudah banyak mengenal sahabat-sahabat kita, jemaah kita, tetangga kita yang sudah berpisah antara suami dan istri. Ada yang suami duluan, ada yang istri duluan. Anak-anak juga begitu. Ada yang anaknya duluan, ada yang cucunya duluan. Tinggal orang tuanya dengan kakeknya. Kita akan berpisah. Ingat, saat kita berpisah dengan insan tersayang, manusia itu mungkin ada beberapa bagian. Ada yang kalau istrinya meninggal, suaminya tinggal, suami masih hidup, istri sudah berangkat. Ada yang istri mendapat pahala suami yang ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya. Pasangan hidup yang sudah mendahulunya keriangan menerima kiriman pahala hari dari pasangan hidup yang masih hidup. Kalau tatanan kehidupannya ditata menurut sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Maka dulu pernah ceritakan beberapa kali sudah ada sahabat Indonesia yang meninggal istrinya. Lalu ada kawan-kawan datang berziarah bertakziah, nilainya si suami tidak berapa sedih. Encik tak menangis kematian istri. Iyalah katanya istri saya ahli jannah. Siang malam, pagi sore. Sejak kami sama-sama membina rumah tangga, sejak menikah kami tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis kecuali sekali dua saja. Istri saya tidak pernah melukai hati. Subhanallah. Beliau tidak pernah melukai hati. Tetap menjaga lidahnya, menjaga tahajudnya, menjaga sholat berjamaahnya. Dulu waktu saya masih di Malaysia, saya lihat suami istri ke masjid, subuh ke masjid. Orang bertazkirah, dia tidak absen mendengar tazkirah pasangan suami istri. Ada yang berpisah antara suami istri, suami yang sudah pergi menerima dosa istri yang masih hidup. Tidak pernah diajak istri baca Quran, tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah sholat tahajud. Yang penting keperluan biologi saja, jasmani saja, rohaninya tidak diurus. Padahal kewajiban suami itu mengurus jasmani dan rohani istri dan anak-anak dan keluarga. Nanti di bawah akan ada ceritanya. Bila kita meninggal, rohani tak mati, jasmani berhenti tak berfungsi, rohani menempuh babak baru. Baiklah. Keempat, wa'alam anna syar'al
lail. Nilai Anda, status Anda dinilai oleh Allah kalau Anda berqiyamul lail. Adakah suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya, seperti di mana dalam hadis Allah merahmati suami yang bangun di malam hari lalu dia bersolat, membangunkannya istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia akan air dipercikan di muka istrinya. Itu sunnah Nabi. Dalam sisi lain, Nabi mengatakan Allah merahmati istri yang bangun di malam hari lalu dia sholat, dibangunkannya suaminya. Kalau suami tidak mau bangun, dia akan air dipercikannya di muka suaminya. Itu sunnah Nabi, ajaran Nabi. Demikian juga dengan anak-anak. Berapa yang ayah dan ibu meninggal mewarisi dosa warisan dari anaknya yang masih hidup karena tidak dididik. Terakhir, wa'izzuhu istiqamah linnas. Kemudian seseorang jika dia hidup mandiri yang namanya kepada orang, itu terjemahan kasetis yang terlintas di hati pagi ini. Sekarang bersama program musik, kalau tidak sempat semuanya, kita ambil mana yang sempat ya. Apa kata Prof. Namusi Hafizahullah? Beliau masih hidup, usianya sudah di atas 80 tahun, masih berkiprah, masih berdakwah, masih didengar suaranya. Sekarang sudah kembali ke Syria. Setelah sekian lama ya berdomisili di Jordania. Setelah malam berakhir, yakin dan percayalah, fajar akan menyingsing. Usia yang panjang walaupun 100 tahun, penghujungnya tanah kuburan juga. Nanti akan diiklankan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Tiba giliran kita. Subhanallah. Demi Allah, ini dia bersumpah. Insan yang paling tolol, masalahnya akhban nas. Insan yang paling tolol di muka bumi ini adalah orang yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungannya. Tidak ada Allahu Akbar, tidak diperhitungkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berapa kali saya semalam, berapa masjid, berapa musala, berapa pembesar suara yang didengar yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungannya atau dalam prioritas utamanya. Subhanallah, katanya insan dari Allah. Yang ngasih nyawa Allah, yang ngasih akal Allah, ngasih tenaga Allah, ngasih hidup Allah. Bumi Allah, oksigen Allah punya, matahari Allah punya, air dari siapa? Tanah yang dia huni, tanah yang dia pijak, pergi kerja, pergi kantor, siapa punya? Nah, dipanggil ke rumahnya untuk kepentingan dia, untuk bicara keselamatan dirinya, kebahagiaan dia dunia akhirat, untuk keseimbangan hidup. Kemarin khutbah tentang keseimbangan itu. Kalau seimbang, sama nama orang kesabar dengan orang ke masjid. Kalau seimbang dari dunia dan akhirat, sama ramai orang ke tempat usahanya tidak menjadi seperti zaman Rasulullah. 99% orang ke masjid salat subuh. Subhanallah. Oke, setelahnya Nabi mengatakan, semasa Anda berada di pesawat, kalau Anda pernah naik pesawat ya, apakah kita baru pulang umroh ya, atau kita berada di atas kendaraan darat seperti bis, taksi, travel, kereta api, semasa Anda berada di pesawat, Anda merasa tenang dan selesa. Naik dari Medan, di Kuala Lumpur, tiba-tiba Anda sampai di Medina, sampai di Jeddah, sampai di Jakarta, sampai di Kuala Lumpur. Anda merasa tenang dan selesa meskipun Anda tidak kenal pilot. Anda tidak kenal dengan pilotnya, pembantu pilotnya, ketua
kenal dengan pramugarinya, tapi dia enak dulu di atas kapal terbang. Ketika dalam ferry juga dia naik ferry, dia menikmati keselesaan walaupun tidak kenal dengan kapten kapal. Naik bos dia ada kenal dengan supir, dia duduk di belakang. Tiba-tiba dah sampai di Medan contohnya, sampai di Jakarta, salah sekian hari di jalan. Justru mengapa Anda tidak menikmati keselesaan itu jika Anda memang yakin Allah inilah yang mentakdir Anda, yang mentakdir alam, yang dikatakan Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mentakdir alam ini, yang memanage alam ini. Manajernya Allah. Mentakdir itu memang digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI ada bayar. Jangan heran tengok pentakdir, tengok KBBI kamu besar bahasa Indonesia ada di sana. Pentakdir pengurus alam ini yang menentukan siang malam, petang pagi, hujan panas. Allah yang mengurusnya. Kita duduk di atas planet yang diurus Allah. Tapi dipanggil Allah tidak dengar suara. Allah Akbar, tidak tahu menahu. Kita duduk di atas buminya, menikmati fasilitas yang dikasihkannya, dan nanti Anda akan ditanya. Bukan gratis duduk di atas bumi ini. Maka itu akan kita inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat kita akan diambil oleh pemilik. Itu maksudnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tuh kalau paham inna lillahi itu maunya ke masjid. Bukan jenazah saja dibawa ke masjid. Dari dimandikan, dari bungkus, pas mau sholat baru ke masjid. Alhamdulillah. Allah Al-Maula SWT bertakdir kehidupan dunia akhirat lagi, bukan dunia saja, akhirat juga. Kemudian ayat surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Yang mana dia ya? Selalu dibaca di depannya pasangan sejenis. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Mereka akan kembali kepada kami semuanya, kata Allah. Dan saat mereka kembali, kami akan menghisab semuanya. Subhanallah. Ayat surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Mereka semua akan kembali kepada kami. Tidak ada tempat kembali, hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa inna alaina hisabahum. Kami akan menghisab mereka. Wah, hisab Allah itu sangat teliti. Hisab Allah sangat teliti dan tercicir nanti bila Allah menghisab tentang berapa usianya yang dikasih Allah, masa mudanya bikin apa, penghasilannya berapa per hari, per minggu, per bulan, kemana dibelanjakan, kemudian dari ini waktu ditanya. Jadi dua paragraf saja dulu kita simak hari ini ya. Mungkin besok kita lanjutkan. Itu dari ide Profesor Dr. Muhammad Latif Al-Alusi, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah membanyakkan usianya dan mudah-mudahan Allah menjalinkan link antara kita dengan beliau. Nanti ya sudah bila ada pagi-pagi program musik, saya sudah pernah dengar ceramahnya, gagasannya, idenya, saya baca. Nah ini ceramah ini asalnya dulu bersuara, kemudian disalin ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk hidangan kita bersama, supaya kita ada hubungan dengan ulama yang mendunia, bukan ulama lokal saja, ulama sekitar kepulauan Melayu saja. Malah kita mendengar juga bahwa gagasan dari ulama-ulama dari negara Arab yang dikenal ceramahnya, YouTube-nya, karyanya di seluruh dunia. Jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum.